Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro. Ya, sudah kita Salam Pak. salam Selamat pagi Pak. pagi Pak Diko ya. Iya, Ya, salam kenal Pak Diko. salam kenal Pak. Ya, gimana kabar Pak? Mbak Beter masih buka Pak? Masih buka hari ini? Gak libur? Hari ini buka Pak, karena kalender BI kan buka Pak ya, sampai hari Jumat. Rabu Berarti Kamis Jumat ini. Sabtu libur. Sabtu libur. Sabtu tanggal 31 ya libur ya. 30 ya, 30 31. Besok 31 ya hari Minggu. 31 hari Minggu ya. Mm. Jadi besok Jumat sampai jam berapa? Sampai malam? Akhir bulan ya Pak, akhir tahun malah Pak. Oh, kita tahu nih. Bukan setengah Iya. hari enggak ya? Sampai lembur ya. Kita lihat kondisi. Kebetulan kalau di divisi service quality saya Pak, service quality and distribution division itu nggak perlu lembur nggak apa-apa sih, karena kan kita nggak ada seperti pelaporan kita kan hanya ke OJK Pak, seperti di kita kan Oh, pembukaan kantor, relokasi kantor iya. di tahun berjalan ini kan, itu sudah kita Yang selesaikan semua gitu. akuntansi ya. Iya, jadi nggak ada yang akuntansi atau tutup buku keuangan, nggak ada sih kita. Iya, iya. Ya tempat saya dulu pernah di bank pemerintah juga di Bapindo yang Oh itu Pak. Mandiri sebentar. Itu Iya. bagian akuntansi ya sekali bursa lu bagian proyek kredit dan Hmm, pembiayaan kredit ya. Biasa iya. jarang lembur sih. Dulu saya sempat sebelum di kantor pusat ini juga di cabang sih Pak. Iya, Jadi kalau di cabang apalagi Pak, kan Bapak tahu juga ya, kejar, kejar iya, target Pak, iya itu target ya. sampai malam. Kalau zaman saya dulu itu perbankan ya target dana itu nggak begitu itu Pak, nggak begitu apa kuat itunya pencapaiannya. Karena Hmm, kita kan nasabah datang ke tempat kita sampai tahun 99 setelah 2000 ke atas baru itu tahun 2000 ke atas baru itu target dana itu. Sebelumnya nggak ada itu bank pemerintah. hmm, Target di bawah tahun 99 itu nggak ada. Di atas 2000 baru dulu. iya. Jor-joran. Ya. Kita dulu mikirin kredit aja. Kredit, Iya. kredit pun juga nggak ada marketing juga. Kita nggak ada marketing lupa. Oh dulu nggak ada Pak. Nggak Oh ada iya. marketing. Dan di Hmm, bawah 2000 itu nggak ada marketing. Bank pemerintah aja nggak ada marketing rata-rata. Di atas 2000 udah ada marketing. hmm. Tapi di bank swasta ada kan. Bank pemerintah nggak ada. Itu aja bank pemerintah antri terus Pak. Nah, nggak ada marketing atau antri kan. Hmm. Kalau sekarang persaingan susah ya Pak ya, Nah, antar. sekarang agak beda. Pemerintah swasta sama aja saingan. Iya, digital, segala serba digital. Iya, Kita juga harus yang terjun terus ya Pak. Kalau nggak iya terjun kita betul. malah nggak dapat. Iya. Coba kita mulai Pak ya. Siap, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Selamat hormat kepada Bapak Diko dari BTN ya, yang bertugas sebagai bimbing lapangan dari mahasiswa kami, mahasiswa Askia Rifda ya. Dia bisa Iya Pak. megang 2 bulan di BTN. Nah, kebetulan di bulan November, Desember ini akhir akhir magang mereka setelah 2 bulan mereka jalani. Dan saya Sparta, Pak, Selangkena Sparta. Saya mulai di EBS sejak awal 2003 ya. 2003, 2004 saya mulai di EBS. Eh, dan saya sebelumnya udah pindah Pak dari dosen PNS, udah masuk ke bank pemerintah, udah masuk Sultan, sekarang gabung ke EBS, sekarang masih di EBS aja. Karena udah akhir ini. Nah, sehubungan dengan hal itu, terima kasih juga kepada apa Mas Kia untuk datang hari ini dan eh, atas izin Allah kita bisa set wafat hari ini, dapat bertemu pada hari ini. Nah, pertemuan hari ini tujuannya adalah pertama untuk silaturahmi, Pak, silaturahmi kita dan karena masuk kami sudah magang tempat BTN ya, jadi itu IBS sudah terima kasih banyak atas kesediaan dan pengorbanan waktu dan tenaga atas bimbingan kepada masuk kami. Nah, bimbingan ini sudah berlangsung kisah tahun 2018 kali ini. 2017 sudah berlangsung sini. Hampir tiap tahun kita mengirim masa kita ke PTN dan selama ini alhamdulillah lancar dan aman gitu ya. Dan juga ada beberapa masa kita mungkin ada yang terima di PTN juga tahun sebelumnya. Dan juga
mungkin tahun ini mudah-mudahan ada yang BTN mau tertarik dengan masuk kami untuk diterima bekerja. Jadi pada umumnya mereka ini apa bekerja sebagian dan juga tempat mereka magang Pak. Dengan besar mungkin sekitar 25% itu mereka buat magang, sisanya mereka sesuai pilihan mereka ya, pilihan mereka sendiri. Dan mahasiswa kami itu bekerja setelah waktu tunggu 3 sampai 4 bulan gitu. Cukup cepat mereka dapat pekerjaan. Nah, sesuai dengan peraturan di apa ketentuan kami magang, memang kita diwajibkan saya sebagai dosen pembimbing wajib bertemu dengan pembimbing lapangan untuk konfirmasi apa kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa kami. Terkait dengan masalah penilaian yang kami lakukan nanti di akhir magang itu. Ada 3 komponen penilaian Pak yang kita lakukan penilaiannya. Pertama, attitude, kemudian skill, kemudian knowledge ya. Sedangkan penilaian attitude sama skill itu kita serahkan kepada pembimbing lapangan dari pihak tempat mereka magang gitu. Dan itu porsinya ada 60% Pak, dua itu. Jadi menentukan sekali tingkat kelulusan mahasiswa ganti pada pembimbing lapangan. Sedangkan saya hanya 40%. Knowledge 50% terkait dengan apa laporan magang masalah konten isi, kemudian konfirmasi dengan pembimbing lapangan juga apakah yang dibuat di dalam laporan benar apa enggak. Dan juga mengenai hasil presentasi mereka nanti. Jadi setelah mereka selesai magang, mereka presentasi depan pembimbingnya, dosen pembimbingnya. Nah, untuk itu karena pentingnya pembimbing lapangan memberikan nilai, maka masuk kami harus mematuhi semua peraturan dari BTN sesuai dengan arahan pembimbing lapangan. Cuma tingkat pertama tingkat disiplin ya, disiplin bekerja, waktu, kemudian juga absensinya, kemudian juga apa berlaku berlaku jadi perhatikan dari mereka dan juga tim kerja skillnya teamwork mereka juga dilihat dan bagaimana mereka merespon pekerjaan di lapangan itu dan juga inisiatif mereka yang untuk bekerja juga dan juga bagaimana tingkat daya tangkap mereka ada serap dalam bekerja apakah mereka mengerti atau tidak dan mungkin juga mereka punya apa eh, punya inisiasi untuk melakukan perubahan-perubahan yang mereka anggap tidak butuh ada perbaikan dan sebagainya. Seperti saya ini walaupun mereka masih tak level cleric ya, tapi paling tidak mereka punya respon terhadap apa yang mereka lakukan selama ini. Dan juga suasana bekerja Pak, mereka juga ingin lihat bagaimana suasana bekerja di situ dan kita mengharapkan mahasiswa kami ini selama magang di tempat Bapak nanti selama ini sudah berlangsung 2 bulan, kita harapkan mereka sesuai harapan kami dan juga sesuai harapan BTN dan bisa meringankan beban kerja BTN, paling tidak membantu apa pekerjaan di BTN sehingga kehadiran mereka itu bukan sebagai beban, tapi sebagai benefit bagi BTN. Dan syukur-syukur nanti suatu saat nanti mereka juga diterima di BTN, ya, karena nanti tergantung hasil tes dan sebagainya. Dan itu kita serahkan kepada BTN. Ada beberapa cabang ya divisi yang minta mereka untuk lanjut itu kita serahkan antara negosiasi mahasiswa bersangkutan dengan instansi mereka bekerja tempat mereka magang. Kalau kami tanggung jawabnya sampai magang Pak, sampai magang di akhir tahun 2023 10 Desember. Nah setelah itu apakah nanti pihak BTN mau perpanjang kontrak, itu silakan berhubung langsung dengan mahasiswanya. Kebetulan di mahasiswa kami ini yang sekarang yang sekarang magang di BTN itu semua setuju dan sebagian besar mereka dibikin skripsi Pak, skripsi dan kemungkinan mereka akan selesai bulan Februari tahun depan, 3,5 tahun mereka. Untuk semua ini kalau yang masa bimbingan saya yang berapa 7 orang ya, 7 atau 8 orang. Nah ini semuanya skripsi semua. Jadi kalau seandainya nanti BTN ada kesempatan seleksi pegawai baru, silakan aja Pak. Mereka mungkin pernah udah lulus tahun 2024 lulus mereka. Dan kemungkinan mereka udah apa riset bekerja gitu. Dan perlu kami sampaikan juga terkait dengan kurikulum ya. Jadi mereka itu keunikan dengan kampus lain ya. Itu dari sisi konten apa konten kurikulum yang unik dari kami adalah di segi perbankan dan keuangan perbankan. Jadi hampir sepertiga dari 146 SKS itu ada sekitar 40 SKS itu eh,
40 sampai 46 SKS mereka itu belum banyak keuangan perbankan. Jadi 100 SKS lebih, mungkin 100 sampai 105 itu sesuai dengan prodi mereka. Sehingga itu yang membedakan mereka dengan kampus lain yang di mana kalau kampus lain mungkin misal akuntansi itu 100 SKS mungkin bidang akuntansi. Nah, mungkin yang sisanya 40 SKS mereka ambil marketing, SDM atau keuangan gitu ya. Kalau kami malah mengambil keuangan perbankan, selain enggak keuangan non bank gitu. Karena itu diperbolehkan di Dikti, eh, ciri khas di masing-masing prodi itu berbeda setiap kampus. Nah, itu yang membedakan kami Pak. Jadi kalau biasanya eh, dunia perbankan sama keuangan lebih suka ngambil IPS ya, karena mereka saya pakai dan saya bekerja. Gitu juga kalau di konsultan publik ya, konsultan publik di mana yang di Big Four yang di apa, yang di Indonesia itu. Jadi kalau ada klien audit untuk apa, untuk perbankan dan keuangan bank non bank biasa ngambil anak IPS nih. Jadi salah satu alasannya saya pernah tanya ke mereka kenapa anak IPS diambil. Karena masih banyak kampus yang besar seperti UI, Untar, Trisakti. Karena mereka karena klaimnya Pak menguasai industri keuangan dan perbankan itu. Itu yang berkelebihan dari masyarakat. Nah itu Pak yang kita sampaikan kesempatan ini dan untuk itu kami beri waktu ke Bapak Niko untuk memberikan informasi bagaimana kondisi sama kita selama 2 bulan ini. Dan itu saja harapan kami kerjasama tetap berlanjut Pak ke depan. Terima kasih banyak Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Swata. Yang saya tangkap sebetulnya dulu saya pun keterima di BTN tuh pendidikannya di ini Pak LPPI ya Pak, samping IBS Ya, ya. oh ya, Pendidikan itu tahun 2016 kalau nggak salah saya. ya, Jadi saya kurang lebih di BTN ini baru berapa ya, 6-7 tahun inilah. ya, Tuh. Tapi saya juga dulu sempat, eh saya dulu waktu di cabang sempat juga mendapatkan surat penawaran atau surat sponsorship dari IBS ya untuk iya. mau mengadakan event apa waktu itu dulu. Saya sempat datang juga dulu sama rekan saya ke situ. Oh iya, Cuman berarti udah kenal dia Pak ya? iya, saya sampai ke situ. Cuman saya dulu lupa ketemu dengan siapa, Pak atau Ibu siapa dulu banget Pak Iya, iya, 2018 atau 19. Oke, iya, kita balik ke Askia ya. Untuk iya, Askia Pak, jadi di kami kebetulan untuk anak magang Pak, anak magang itu per tahun ini sih Pak. Jadi kan biasa beda pimpinan atau kepala divisi kan beda style ya Pak. iya, Nah, iya, ini sekarang namanya Pak Ferry Sipahuta. Beliau itu untuk thinking strategik semuanya itu sangat oke ya Pak. Jadi kayak kita ketika bertemu dengan Pak Ferry itu seperti itu, ketemu dengan dosen Pak. oh Jadi iya, setiap kita diskusi misalnya hari Senin kita ada morning briefing atau hari Jumat itu beliau itu harus ada papan di belakangnya untuk memberikan materi. Saya dulu kan iya, juga kuliah administrasi bisnis marketing iya, ya Pak, iya, jurusan marketing. Jadi beliau menunjukkan seperti eh, apa namanya istilah-istilah di buku-buku kayak dulu misalnya saya dulu Philip Kotler misalnya kayak iya, gitu Pak iya, atau apa kan ini gini gini gini. Jadi teman-teman di kita yang kurang memahami teori-teori apa, selalu ketika selesai morning briefing, ada hal baru dari Pak Ferry dari ke kita. Itu iya, berimpact ke kami yang pekerja maupun mungkin ke Askia. Nah, di Askia pun juga kemarin kita berikan kesempatan Pak untuk piloting project. Kita sedang ada piloting project di KCP-KCP seluruh Indonesia Pak. iya, Mari kita kasih kesempatan ke Askia untuk terjun langsung. Kalau di kantor pusat kan tidak merasakan langsung ya Pak, seperti kata Bapak iya, tadi kan betul, betul, cuman mungkin administrasi atau konsep atau strategi untuk teman-teman cabang. iya, Kita kasih kesempatan untuk Askia kemarin ada beberapa teman-teman juga. Kemarin Askia ke Pondok Gede ya, KCP Pondok Gede ya. iya, Ya, kita kasih kesempatan karena ini akhir tahun Pak. Sebenarnya kita mau Desember ini mau kasih lagi Pak ke satu KCP lagi biar Askia mendapatkan kesempatan itu. Cuman karena akhir tahun dan kesibukan beberapa ada rapat DLL, iya, jadi ya udah Askia fokus aja di kantor pusat dulu. Nah, kembali lagi tadi yang ke KCP, jadi Askia mendapatkan bekal ya Pak, insya Allah bekal yang bagus di cabang dengan materi tadi yang kurang lebih 40 SKS ya Pak, terkait iya, perbankan. Itu Askia datang ke situ bisa tahu yang namanya satu fundingnya gimana, landingnya bagaimana, kemudian administrasi di back office seperti apa, dan cara berjualan. Kemarin Askia info cerita juga ke saya, terjun ke pasar ya, iya, pasar-pasar dan lain sebagainya, terus melihat juga langsung akad kredit. Jadi
Kalau nggak seperti itu kan nggak akan tahu ya Pak ya. Karena Iya, awal datangnya Askia saya tanya kan, Askia, karena kamu kuliah di IPS, terus sekarang magang di bank, kamu pengen kerja di bank atau enggak ini? Saya tanya gitu kan. iya, Terus tanya, iya, kalau memang rezeki saya di bank ya nggak apa-apa, saya juga fokus ke sini. Terus apa yang kamu lihat dari bank itu? Frontliner dia, kalau nggak salah. Betul ya Askia? Teller nggak salah dia bilang. Saya lihatnya teller karena kerjanya ABCDE ini. Ya udah, kamu dapat kesempatan ke KCP untuk melihat nggak hanya teller atau frontliner yang kamu tahu. iya, Ini semua dari kepala kantor, back office-nya, atau AO ya Pak ya. iya, AA itu semua kamu lihat di situ. Kurang lebih di sana hampir 2 minggu lah. iya, Oke. Banyak, terus kemudian mereka kita minta presentasi, apa yang mereka dapat di situ, terus masukan juga dari yang kalian datang di situ apa sih? Nah, tadi ada beberapa hal yang Bapak info dari disiplin sampai juga suasana bekerja dan sebagainya. Kalau saya lihat Askia sudah bisa di situ. Jadi bekal yang kita kasih dulu sebelum dia berangkat ke KCP, dia sudah terapkan, Mbak. Saya minta Askia untuk aktif di situ, bantu apa yang ini. Kamu datang cuma 2 minggu, tapi kamu manfaatkan sebaik mungkin. Saya minta Askia untuk melihat dokumen-dokumen kredit, untuk iya, dokumen buka rekening. Kemudian saya juga telepon kepala kantornya untuk ajak Askia ya. iya, Kemarin selain ke pasar, kemana lagi Askia untuk marketing? Atau Sosialisasi ke sekolah. ke sekolah juga ya? Oke. Jadi produk-produk BTN minimal produk knowledge dulu lah dia harus tahu Pak ya. Sebelum kita jualan kan iya, kalau kita nggak tahu produk knowledge kan sama aja bohong ya Pak. iya, Itu. Dan ada juga kendala-kendala seperti pelunasan kredit yang atau apa yang kemarin Askia lihat langsung nasabah kan nggak melulu baik-baik kan Pak, kan ada juga iya, yang marah atau apa kan Pak. iya, Nah betul. Askia juga saya info ke saya ada seperti ini Mas, kira-kira apa nih solusinya, saya kasih tahu. Jadi insya Allah 2 minggu kemarin ketika Askia di KCP itu sudah mendapatkan banyak sekali ilmu buat dia. Kemudian lanjut juga ke kantor pusat. Kalau di kantor pusat karena kita kemarin ada rapat Iya, wilayah ya Pak ya akhir tahun untuk tahun depan ya. Jadi kita minta Askia untuk bantu-bantu seperti ini Pak, dokumen administrasi itu sih Pak, lebih ke situ. Dan juga ketika Askia mau nanya-nanya terkait hal lain di divisi kami silahkan. Itu sih Pak. Satu dari kedisiplinan. Oke, Askia tepat waktu ya Pak. Bahkan saya belum iya, sampai kantor, dia sudah sampai kantor nih Pak. iya, Itu absensi juga aman. Kemudian untuk perilaku, attitude-nya itu baik Pak. Jadi sopan santunnya ada dan juga mau untuk Mas ada yang bisa saya bantu atau apa juga iya, oke lah Pak. Jadi semangatnya ini ada semua. Eh, yang satu yang saya ini sopan santunnya sih Pak. Jadi eh, kadang kan ada anak zaman sekarang mungkin Bapak juga merasakan ya millennials bukan millennials ya Gen apa Pak Gen Z ya Pak iya, Gen Z kan kadang anak-anak sekarang kan agak pinternya ada cuman agak ini ya Pak cuek, beda ya Pak cuek, itu. gimana ya Pak ya. Eh, bukan Cuek, nyolot iya, ya cuek, apa ya Pak cuek, cuek, cuek cuek, iya ya, mungkin cuek, Bapak lah lebih merasakan saya mungkin anak-anak baru-baru masuk sini pinternya ada cuman gayanya itu Pak cuman kalau kurang Askia responsif, iya gayanya itu responsif kurang, iya kepedulian kurang, lingkungan kurang, nah terus gayanya juga kan Pak kebanyakan ya Pak. ya, Mm. Tapi kalau Askia nih saya lihat semangatnya ada dan juga sopan santunnya ada. Itu sih Pak, zaman sekarang yang saya lihat anak zaman sekarang pinternya ada, cuman sedikit mungkin untuk tegang rasa atau sopan santun. Cuman Asia ini baik kok menunjukkan hal yang baik. Kemudian ya, untuk kita minta masukan juga, contoh contoh kira-kira di ACP kemarin apa yang bisa ini. Dia juga ngasih saran ke kami, mungkin eh, pola kerjanya harus seperti apa, kayak gitu, harus ditingkatkan atau apa juga. Intinya hal yang kita expect ke dia untuk di KCP tersebut itu dia bisa melihat semuanya gitu. Jadi nanti mungkin kalau memang rezeki dia kerja di bank, dia sudah siap mungkin Pak di cabang ya. Maksudnya untuk melihat meskipun skupnya kecil ya KCP kemarin. ya. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Diko. Ini udah hampir semua ini ya, disampaikan. Itu saya mau itu Pak beri gambaran sedikit atau mau bertanya itu. Nah, selama 2 bulan itu pekerjaan yang rutin apa yang dikerjain Pak biasanya?
Kalau 2 bulan, karena di bulan awal itu kita mintanya ke KCP tadi ya Pak, Ya, sama ke KCP, terus kemudian kita minta laporan dari KCP dan juga dia presentasi. Bulan awal sepertinya lebih ke situ. Meskipun di situ nggak sampai 2 bulan, cuman eh, itu proyek terbesar karena di kami ini baru transformasi Pak. Ada ya, ya, transformasi terkait hal itu. Kemudian kalau pekerjaan yang mendasar tiap hari mungkin lebih ke administrasi tadi Pak. Jadi administrasi untuk laporan-laporan yang ada. Jadi di ya, kami divisi divisi yang kompleks, Pak. Jadi ketika ada kantor cabang yang bermemo atau minta kebijakan ke kita harus segera tanggapi. SLA-nya itu paling lama mungkin 3-4 hari atau 5 hari, Pak. Jadi kalau nggak ada yang membantu untuk administrasi tersebut, kita nggak tahu cabang ada yang bermemo ke kami gitu, Pak. Meskipun ada email ya, Pak, iya. gitu. Jadi Askia ini membantu kami untuk apa ya, mengadministrasi itu sih, Pak. Biar kita bisa tahu, ada Iya. memo dari cabang, kita harus segera balas kayak gitu sih, Pak. Jadi setiap hari itu Askia itu ada kerja tuh pagi sampai sore. Pagi jam berapa? Jam 8 sampai setengah 5 apa ya? Jam 8 sampai setengah 5 jam Jadi kerja. penuh terus bekerja Pak. 8 sampai 5 itu ada aja kerjaan. Kerjaan ada sih, cuman Ya, kadang ada juga dari teman-teman lain mungkin minta bantuan Askia apa iya, gitu. Departemen kita kan ada 4 atau 5 apa iya. gitu. Berarti saya membutuhkan dia tolong itu Pak ya. Mm. Tapi saya Jadi, lihat Askia sibuk terus sih Pak kayaknya. ya. Kalau kerjaan itu Pak yang di luar rutin itu seperti misalnya insidentil, Mm. misalnya bantu acara apa itu, Oh, atau acara rapat itu apa, ikut rapat jadi notulen rapat misalnya, yang sesekali. sem- sempat ya, ya, mungkin sama departemen lain. Tapi kalau sama kami kemarin terbantu banget Pak. Jadi kita kemarin ada rapat koordinasi wilayah Pak. Iya, iya. Eh, Askia bantu kami untuk menjadi sekretaris selama 2 hari, ya, Oh sehari iya, atau iya. 2 hari. Jadi, nah, kebetulan di kami, saya info Kak, sekretaris di kami kan urgent ya Pak ya. Kalau kita Iya, nggak segera respon, kasihan yang di cabang ini tidak segera betul, mendapatkan betul. solusi atau apa. Nah, karena kita satu tim di sini itu eh, fokus ke acara tersebut dari pagi sampai malam, Iya, aslinya kita minta dari jam 8 sampai jam 4 atau 5 untuk iya, fokus di situ. iya, Kalau iya, ada apa nggak paham langsung telepon kami ke iya, sekretaris kami kayak gitu. iya, iya. Itu sih Pak. Alhamdulillah Pak ya. Oke Pak, Mm-mm. kemudian ini ada mengenai laporan Pak. Nanti laporan itu kan harus tanda tangan dari pemimpin lapangan ya. Ya, Laporan di akhir hari bulan ini, mungkin hari Jumat besok ya. ya. Dan di laporan itu tentu saja ada banyak penjelasan yang mungkin kira-kira menyangkut rahasia bank ya. Itu kami kita tolong ke Pak Diki untuk segera apa untuk melakukan perubahan. Takutnya nanti laporan itu kan dipublish juga di repository pustaka kita. Jadi semua sepintas akademika bisa mendownload itu secara gratis, kecuali pihak luar di luar itu. Pihak luar mungkin hanya melihat judul aja. Ya. Hmm, Untuk itu karena bisa oleh anggota situs kami, akademika kami ya, sehingga dibaca orang lain itu kemungkinan besar ada Pak. Ada beberapa nanti penjelasan kira yang oleh saya Bang, kami minta tolong ke Pak Diki untuk segera apa untuk lakukan koreksi Pak. Kita khawatir kita kan nggak tahu mana rahasia bank secara detail ya nggak tahu betul. gitu. Kita tahu rahasia bank tapi yang seperti apanya detail kita nggak Ya. tahu persis. Dan juga nanti kalau kita tolong juga Pak Diki untuk tangan nanti di laporan sama lampiran-lampiran dibutuhkan ya. Dan juga kalau seandainya nanti BTN mau presentasi, mereka suruh silakan aja Pak. Nanti di setelah magang bulan Januari mereka presentasi lagi di kami. Saya cek lagi semua laporan itu, mana yang apa perbaikan seperti kalau nanti ada perbaikan perlu tanya lagi ke Bapak. Yang mohon untuk itu Pak beri kesempatan Pak mereka nanti kalau ada yang kurang laporannya mereka datang ke BTN mungkin perlu apa penjelasan lebih jauh itu aja Pak. Ya. Dan nanti itu kita berikan kesempatan kepada eh, Mbak Askia ya, untuk menyampaikan bagaimana pengalaman sudah bekerja selama 2 bulan di BTN, termasuk juga apa pengalaman kerja tim ya, kemudian disiplin dan konten pekerjaannya, jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan di situ. Silakan Mbak Askia. Waktunya 5 menit aja ya. Ya, itu hampir Ya. habis. Jadi di bulan pertama itu saya benar ke KCP di Pondok Gede. Ya, Nah, di sana saya diajak sosialisasi produk, terus ikut juga kanvasing ke pasar. Setelah itu
kalau saya lihat akad kur, terus karena BTN juga bekerja sama developer, nah itu saya juga ikut mencari nasabah lembaga, itu saya ikut juga Pak. Jadi bagaimana mereka mendatangi nasabah, bagaimana mereka negosiasi itu. Meski mungkin ada yang ada apa dumping apa yang soalnya nggak jelas itu. Mungkin kamu matiin dulu, ada yang lain dinyalain nggak? Enggak Pak, saya kecil ya. Ya, yang double. Tiap film dinyala kali. Oke, silakan. Ya untuk kegiatan lebih banyak di KCP Pak kemarin. Masih masalah masih bergema itu. Ada yang kamu nyalain HP lain, misalnya zoomnya ada yang dua nggak nyalain enggak? Gimana Pak? Zoomnya agak bergema suaranya. Iya ya Pak. Jadi silakan lagi. Coba silakan Mas Kian. Coba dimati kalau nyala HP lain, coba dimatiin aja dulu. Oke, silakan. Masih bergabung nggak Pak? Mas juga bergema mungkin nggak tahu ada gangguan, terusnya agak bergema sih. Nggak gitu jelas kedengarannya. Oke, silakan. Coba lagi aja. Kamu nyalain HP lain nggak? Dua nggak? Apa, device kamu nyala nggak? Ada dua. Saya satu nih, Pak. Satu ya. Silakan aja. Ya. Oke, coba lagi deh. Saya lanjut Pak. Oke. Kalau untuk di kantor pusat, saya lebih ke bantu administrasi. Jadi kemarin menarik saya jadi bantu jadi sekretaris. Jadi gimana kalau ada email masuk, itu saya terima. Terus yang antar surat secara langsung itu juga saya terima. Setelah itu kalau ada memo keluar itu harus diregistrasi dan itu juga saya melakukan itu Pak. Jadi saya administrasikan ke Excel-nya. Setelah itu juga saya bantu untuk mengarsip ke Bantix-nya sesuai divisi. Terus administrasi lainnya itu dokumen yang sudah lama itu akan dikirim ke gudang Pak. Jadi sudah dimasukkan ke dalam box dan saya itu mendata apa aja isinya. Terus setelah itu saya juga mengisi segelnya sampai box itu nantinya dikirim. Kurang lebih ya kegiatan saya itu sih Pak terkait administrasi. Oke, makasih ya, apa Askia ya. Mungkin waktunya sudah habis, saya takut mengganggu Pak Diki nih. Pak Diko ya. Oke, makasih Pak Diko. Mungkin sudah sampai ke penghujung acara. Saya sampaikan kita sudah ketemu, sudah dapat informasi mengenai bagaimana kondisi SK sama bekerja di situ ya di 2 bulan ini. Dan untuk itu ABS mengucapkan terima kasih kepada Pak Diko dan BTN khususnya eh, yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk bisa magang di ABS, di BTN. Dan mungkin setiap tahun kita akan mengganggu BTN terus ini mengirimkan hasil magang kita dan mudah-mudahan ada benefit bagi BTN membantu mereka dalam meringankan pekerjaan dan benefit bagi mahasiswa kita lah tentu saja mereka mendapatkan pengalaman yang berharga dalam bekerja dan persiapan mereka nanti untuk praktik di lapangan nanti setelah lulus ini. Itu aja Pak Diko. Ya, Pak. Sebelumnya dan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta, Pak Pak Diko. Rizky ya. Sehat selalu Pak. Ya, Semoga sama-sama bisa Pak ketemu Diko. lagi ya Pak. Ya, sama. Ya. Oke, laporan sudah. Oh, yes, yes.